Seorang peneliti menghitung tinggi gedung dengan cara mengamati puncak gedung dengan menggunakan klinometer. Saat pertama berdiri melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 60 derajat. Kemudian berjalan menjauhi gedung dengan jarak 10 meter dan melihat kembali puncak gedung dengan sudut elevasi 30 derajat. Tentukanlah tinggi gedung tersebut. Ceritanya di nomor 5, seseorang mengamati puncaknya gedung. Dia mengamati dari 2 titik ceritanya. Dia mengamati dari 2 titik. Dia mengamati dari 2 titik. Pertamanya, dia mengamati dengan sudut berapa? 60 derajat. Dia menggunakan klinometer. Klinometer itu alat untuk mengukur sudut. Ya. Jadi pertama dia mengamati 60 derajat. Kemudian dia mundur katanya. Dia mundur. Berapa jauh dia mundur? 10 meter. Dia mundur 10 meter. Kemudian sekarang dia mengamati berapa derajat? 30 derajat. 30 derajat. Dia sekarang sudah mengamati dengan sudut 30 derajat. Nah, misalkan dia sekarang di sini 30 derajat. Kalau di soalnya disediakan juga gambarnya. Kira-kira seperti ini. Oke. Ini kemarin katanya itu sekitar 10 meter. Itu katanya 10 meter. 10 meter. Inilah tinggi gedungnya. Ops. Ini sudutnya. Sudutnya juga. Kemudian kalau kita artikan ini sebagai segitiga, maka ada 2 segitiga yang menjadi pengamatan kita, objek pengamatan kita. Ini segitiga yang pertama, sudut acuannya 60 derajat. Kemudian ini segitiga yang kedua, kemudian sudutnya itu sudut yang menjadi acuan 30 derajat. Ya, 30 derajat. Terus kalau ini sudut acuan, ini di depan sudut. Berarti ini apanya? Apanya sudut ini? Samping, kiri, depan? Samping. Oke, sampingnya. Kalau kita berpatokan ke 60 derajat, maka depannya ini, sampingnya ini. Kalau kita berpatokan ke yang 30 derajat, maka depannya yang ini, kemudian sampingnya ini. Kemudian yang menjadi sasaran soalnya adalah tinggi gedung. Nah, ini tinggi gedung. Misalkan buat sementara T. Jadi yang mau kita cari adalah T. Kemudian yang dikasih tahu 10 meter cuma ini doang. Kemudian ini kemarin nggak dikasih tahu. Tapi buat sementara kita misalkan itu panjang ini kemarin, misalkan itu X. Jadi panjang ini kemarin berapa? 10x. Ya. Ini kemarin 10, ini kemarin, ini kemarin X, ini kemarin 10. Berarti ini kemarin berapa? 10 tambah X. 10 tambah X. Satuannya buat sementara kita simpan dulu. Kita hanya kebesarannya saja. Nggak usah kita buat meternya maksudnya. Yang kita sedang cari di depan si 60, kemudian yang menjadi perhatian kita yang lainnya adalah sampingnya. Kalau depan dengan samping itu apa? Depan dengan samping. Tangen. Jadi kita bawa dia ke tangen. Ya, kita bawa dia ke tangen. Kalau kita buat persamaan tangen 60 derajat, ingat tangen itu adalah depan banding samping. Berarti mana dibandingkan mana? Depannya ini sepanjang T. Sampingnya 10. Kalau 60 cuma ini saja yang dipakai. Berarti X. Oke. Ingat T yang ditanya. Tangen 60 derajat berapa? Itu istimewa. Akar 3. Yes, akar 3. Akar 3 sama dengan T per X. Sekarang kalau misalnya kita berpatokan kemarin yang 30 derajat sama, kebetulan yang ditanya bagian depannya, kemudian kita juga fokus ke bagian sampingnya. Depan dengan samping, kembali kita menggunakan apa?
Sinus sama sinus tangin? Tangin. Oke, tangin berapa? 30. Tangin 30 derajat sama dengan T per T X berapa? tambah 10. X ditambah 1. Yes. Berapa tangin 30 derajat? Sepertiga per 3. Sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 sama dengan T per X tambah 10. Yang kita tanya, yang dicari adalah T, kan begitu. Coba kita ganti ini di dalam X. Artinya kita buat jadi X sama dengan sekian. X sama dengan sekian. Kalau kita buat ini menjadi kalikan silang, biasanya kita itu bekerja begitu. Kalikan ini kemari, akar 3 X sama dengan T. Atau boleh kita sebut bahwa X itu sama dengan T per akar 3. Yes, itu maunya. T per akar 3. Kita substitusi X yang di sini kemari supaya dapat T-nya. X yang di sini kan T per akar 3. Ini dua variabel, ada T, ada X. Tujuan kita mencari T. Ganti X yang di sini dengan yang ini supaya hanya T variabelnya. Jadi kita sedang berhadapan dengan sistem persamaan dua variabel. Jadi sepertiga akar 3 sama dengan T. T-nya itu sedang dicari, masuk X, X-nya kita pakai yang T per akar 3. T per akar 3 tambah 10-nya, inilah tambah 10-nya. Kita buat nggak lagi pecahan, sama kayak yang kita lakukan di sini. Kita kalikan, kan begitu. Kita kalikan ini kemarin. Berarti kalikanlah sepertiga akar 3 dengan T per akar 3 ditambah 10 sama dengan T per 1 atau hanya T saja. Gimana sampai sini? Jelas? Oke. Ini berarti kalikan kemari tambah kalikan kemari. Sepertiga akar 3 dikalikan dengan T per akar 3. Sepertiga akar 3 dikalikan dengan T per akar 3 tambah sepertiga akar 3 dikalikan dengan 10 sama dengan T. Ada yang bisa coret? Akar 3 dengan akar 3 dapat 1, kan begitu? Dapat 1. Jadi kita dapat di sini apa? Sepertiga T ditambah sepertiga akar 3 10 sama dengan T. Kita buat mereka menjadi satu ruas saja T-nya. Boleh hanya di ruas kiri, boleh hanya di ruas kanan. Tapi biasanya kita bekerja membuat variabel di kiri semuanya. Sepertiga T dikurang T, ruas kanan nggak ada lagi T-nya. Kemudian ini menjadi negatif sepertiga akar 3 kali 10. Oke. Kita keluarkan T-nya. Keluar T. Kalau keluar T, tinggallah di sini sepertiga kurang berapa? Kurang 1 sampai gitu. Kalau langsung pun boleh sebenarnya. Sepertiga T dikurang T berarti sepertiga T dikurang 3 per 3 T sama dengan negatif 2 per 3. Tapi kalau kamu buat seperti ini, oke juga. Nah, sama dengan negatif seperakar 3 kali 10. Sepertiga dikurang 1. Sepertiga dikurang 1. 1 itu buat menjadi berpenyebut 3. Kan bisa kita buat ini. Nah, kan 1 juga. Jadi berapa? Min 2 per 3. Min 2 per 3 kali T. Min 2 per 3 T sama dengan negatif 10 kali sepertiga. Negatif 10 per 3 akar 3. Nah, udah lebih sederhana. Kali negatif kedua ruas, kita dapat apa? 2 per 3 T. 2 per 3 T sama dengan 10 per 3 akar 3. Ya, kalau hanya T di ruas kiri, berarti T sama dengan 10 per 3 akar 3 dibagi 2 per 3. Oke, dibagi 2 per 3. Kalau di ruas kiri dia pengali, di ruas kanan dia akan menjadi pembagi. Kalau pembagian pecahan, balikan dia menjadi 3 per 2.
Kalau kamu bekerja seperti ini, kali kedua ruas dengan 3/2 langsung kembali. Lebih cerdas supaya tinggal hanya 3. Kali kedua ruas dengan 3/2. Boleh. Ya. 10 dengan 2 dapat berapa? 5. Kemudian 3 dengan 3? 1. Tinggal berapa? 5. 5 Itulah tinggi gedung. Jadi tinggi gedungnya adalah berapa? 5 Adalah 5/3. Satunya apa? Meter. Tadi kan kita bilang, kita simpan dulu satunya. 5/3 meter.